Siap. Lanjut, Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Coach sudah hadir di pertemuan pendiri setelah sekian lama kita belum ada rapat lagi. Memang sudah dirasakan perlu untuk berkumpul menyelaraskan langkah untuk strateginya, dan sudah banyak juga terjadi perubahan kepengurusan maupun prioritas karena kita sudah mundur cukup jauh dari aspek penelitian organisasi terkait dengan kelengkapan elemen organisasi maupun untuk kita bisa lebih siap dalam mempromosikan APSI itu sendiri. Nah, jadi singkat cerita sebetulnya kita punya 2 agenda utama tentang update kepengurusan. Sama yang kedua tadi disebutkan soal masalah elemen untuk kesiapan rekening ya. Tapi di luar itu ada hal-hal yang lain lagi yang mungkin akan ditambahkan. Jika Coach semua ada hal yang ingin disampaikan sebagai agenda tambahan, silakan saja. Oke, saya kira itu aja pengantar dari saya. Silakan Coach Adang. Ya. Terima kasih, Hening. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ketua Dewas kita, Pak Abdurrahman Saleh, Coach Tekad, ini penggagas founder deh di Jogja. Di sebelah hotel apa itu, Kang? Nggak ingat, jarang ke sana soalnya. Jarang ke wilayah sana. Rumah makan lah itu ya, pokoknya saya berdua Coach Tekad itu. Yang saya ingat pokoknya di tempat makan aja. Ya. Tempat makan apa itu, pokoknya enak makanya sih. Udah kangen ke Jogja saya mah. Lama saya ke juga Jogja nih. mau lewat pakai mobil gitu ke Jogja itu sengaja main aja gitu. Oh iya benar. Ayo kita atur, kita 2 hari 3 hari aja. Ntar kalau udah turun, udah suntik vaksin. Ayo. Hotel pada murah kok. Tidur di mobil aja. Kalau hotel Coach Wulan itu, kalau Coach Wulan udah sediain hotel buat saya, Coach Wulan. Itu selalu kalau ke Jogja. Coach Wulan itu kan asosiat saya, Coach Teka. Iya, betul. Sama Fikri. Itu mah kalau saya ke sana dijemput sama dia, disuruh tinggal di rumah dia. Pelatih Indonesia ya? Ya, pelatih Indonesia. Ya, lanjut Coach. Lanjut ya, Pak Abdurrahman Saleh, mentor saya, guru saya, Pak Abdurrahman Saleh yang mendukung moral dan akademik kali ya buat APSI ini. Terus Coach Getty ini juga sama, ini yang luar biasanya Coach Getty ini semangat untuk Indonesianya. Dan Coach Hening yang Coach Hening ini ya nggak kenal nggak ini tiba-tiba ayo saya mau join gitu. Pak Lurah. Pak Cari dong, sekretaris. Pak Cari. Ya karena semangatnya semangat untuk ya ayo kalau untuk Indonesia ayo gitu ya. Yang pertama agenda pertemuan hari ini adalah kita ngomongin struktur ya. Tadi saya diskusi sebentar dengan Coach Tekad bahwa struktur akan kita rampingkan lagi, kita akan evaluasi struktur sambil laporan juga ke Abdurrahman Saleh. Terus nanti di kepengurusan kita Coach Getty akan ada di bidang 2, lalu Coach Dwi Awe dia akan jadi bidang 1, menggawangi bidang 1. Terus yang berikutnya Humas akan kita evaluasi apakah namanya Humas atau seperti apa gitu. Apakah bisa nanti Humas ini dimasukkan ke yang mana gitu. Tapi akan kita evaluasi secara progresnya dan orang-orangnya belum ini ya. Atau misalnya orang-orangnya yang akan kita ganti gitu. Dalam kata lain, kemungkinan akan ada PAW di kepengurusan 6 bulan. Pergantian antar waktu. Terus tadi saya diskusi sama Pak Faris kita untuk statusnya bangunnya nggak enak ya, bahwa kalau tidur malam tuh bangunnya nggak enak, yang harusnya bisa melakukan siapa itu? Coach Getty.
bocor. Anak saya lagi meeting di samping. Oh, di sebelah. Ya. Nah, Coach Alfi ini statusnya kalau kata Pak Ujang, kata notaris kita, itu kalau dia di pengurusan, dia mengundurkan diri secara formal, dia harus ngasih kayak surat pengunduran dirinya tertulis dan basah. Tertulis basah itu ngirim surat gitu ke sekretariat, tanda tangan basah gitu. Untuk alasan pengunduran diri. Nanti dia akan kalau itu akan di take out dari akte, atau kita bikinkan SK-nya bahwa ini adalah kepengurusan, Coach Alfi tidak ada di sana, dan nanti pergantian akte itu kan akan ada di Munas ya, Munas ADART itu akan ada pergantian lagi akte. Jadi kalau Dewan Pendiri akan tetap, kita akan 9 orang itu akan tetap ada di sana sebagai Dewan Pendiri, tapi nanti Dewan Pengawas terus pengurus itu akan berubah gitu. Jadi keputusannya itu 2. Kalau nggak meminta Mbak Alfi untuk mengundurkan diri dan meminta surat, yang mana saya udah bilang telepon dan WA belum ada respon, Coach Ning juga ketika diminta tidak ada respon langsung diam gitu ya. Ketika diminta untuk surat pengunduran diri langsung diam. Paling yang terakhir gitu ya, keduanya adalah ya udahlah biarin, yang penting ada notulensinya bahwa ini tidak sebagai pengurus lagi, lalu nanti akan ganti aja pas Munas. Ya itu untuk struktur organisasi. Gitu, Pak Abdurrahman ada masukan Pak? Pak Dewas? Saya kira begini, sebelumnya saya harus mohon maaf banyak. Saya terjebak dengan pendampingan penuh di satu lembaga, dan itu membuat saya menjadi kacau balau waktunya. Schedule-nya benar-benar harus tight. Jadi menyelamatkan satu lembaga yang hampir mati, dan alhamdulillah sekarang hidup lagi gitu. Ya. Jangan lupakan. Pertama, saya setuju kalau misalnya berdasarkan pertimbangan profesional bahwa akan ada perubahan kepengurusan. Saya kira itu sesuatu yang mutlak kita lakukan. Saya selalu bilang kalau ada proses pembentukan komunitas apapun, di awal itu tampung semua, tapi pasti ada proses seleksi alam. Nanti di situ tetap saja orang-orang yang militan yang akan melanjutkan. Jadi saya kira orang-orang yang di sini yang luar biasa, semangat Coach City saya ngikuti terus. Mas Tekat tuh, wah, Jogja Jakarta itu udah kayak apa sama dia itu ya. Gak lama, nggak kemana-mana. Kayak Jabotabek naik kereta ARL. Penting tapi menghanyutkan itu luar biasa lah. Saya kira pasti ada orang-orang inti yang memang kita pasti harus tetap ada di depan. Selebihnya mungkin bisa menjadi hiburan. Tapi itu pelan-pelan akan menjadi eranya kan bukan era gemuk, eranya era guru sekarang ya. Era langsing. Jadi saya kira perlu pelangsingan juga kita. Bukan hanya saya kira yang perlu langsing. Itu satu. Khusus untuk Mbak Alfi itu, kalau misalnya tidak ada hitam di atas putih dalam bentuk surat pengunduran resmi, jika ada notasi WA yang bisa di screenshot, saya kira itu bisa menjadi sebuah catatan formal. Karena sekarang kan zaman pembuktian hukum tidak lagi harus ada hitam di atas putih dalam bentuk tinta basah. Riwayat catatan elektrik itu menjadi sesuatu yang menjadi jejak digital ya. Orang bisa aja ditangkap dengan secara sederhana dengan tuduhan berdasarkan riwayat WA chat. Nah, yang analogi itu saya kira bisa kita pakai.
kita bisa pakai ke organisasi kita bahwa ada sebuah riwayat pencatatan beliau mengatakan mundur di WA. Kalau itu ada, terutama kalau WA itu ke ketua gitu. Kalau ke saya mungkin catatannya menjadi catatan pribadi, nggak bisa, susah juga itu ya. Tapi kalau ada catatan WA itu ke ketua, ke sekretaris, saya kira itu bisa jadi catatan. Jadi nggak perlu, karena pasti saja telepon APCI itu pasti ditolak. Ya, baru begini aja udah pasti udah ditolak itu pasti. Jadi saya mencoba memahami dia kayak gitulah, gitu. Jadi nggak mungkin akan dijawab. Tapi posisi dia sebagai pendiri saya kira tetap harus menjadi catatan akte yang panjang, karena bagaimanapun awalnya kan beliau mendirikan itu. Artinya kapanpun dia ingin kembali menjadi posisi itu, memberikan peluang beliau untuk kapanpun ingin aktif dan punya komitmen lagi, saya kira itu menjadi catatan bahwa beliau terbuka lebar gitu aja. Nah, nanti secara etik mungkin perlu juga gini, Coach Adam sebagai ketua memberikan surat berdasarkan SK Reshuffle. Ya, semacam surat pemberitahuan bahwa berdasarkan evaluasi selama sekian bulan dan hasil musyawarah misalnya yang melibatkan ini, bahwa mohon maaf Ibu tidak lagi menjadi pengurus, tetapi posisi sebagai pendiri tidak akan hilang. Bahwa itu adalah sebuah sejarah. Saya kira gitu, Coach. Ya. Tadi juga diskusi sama Pak Ujang Masur. Kalau sejarah udah nggak bisa pendiri dia nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus lah gitu. Tapi kalau sebagai dia di kepengurusan, nah itu bisa dihapus gitu. Oke, itu pemberitahuannya. Jadi akan ada perampingan Pak Rahman, akan ada pergeseran. Pergeserannya tadi Pak Coach Getty akan ada di bidang 2, membawahi dia bidang eksternal, lalu nanti Coach Dwi Awe akan di bidang 1, membawahi bidang internal, nanti Coach Tekat akan menjadi penasehat kita dari luar dan urusan untuk LSP ya. LSP nanti Coach Tekat itu sama bagian memastikan SK3 kita itu diterima gitu sama BNSP. Prosesnya masih agak panjang kali ya Coach Tekat ya. Moga-moga bulan nanti kan gini, kalau perangkat nanti udah, karena gini di pertanyaan itu kan nanti harus disesuaikan sama isi modul kan. Nah setelah jadi itu nanti diuji coba, kemudian ada bukti kayak video uji cobanya, setelah itu kita kirim ke BNSP. Coach Dwi udah tahu lah itu yang perangkat baru. Barunya udah tahu. Ya. Tadi saya udah minta Coach Dwi untuk meluangkan waktu untuk yang pertama adalah bimbingan teknis untuk pembuatan modul dan alur pembuatan modul gitu ya. Sama penetapan referensi gitu supaya kita nggak terlalu jauh. Melebar. Yang nggak terlalu melebar, saran Coach Getty itu. Ya. Berikutnya adalah meminta 2 hari untuk BIMTEK ya, bukan BIMTEK, workshop pembuatan modul. Berapa orang ya? BIMTEK. 10 paling Coach. Mau pakai kantor saya cukup atau saya mintain di kantor Centennial di Crosscup? Jika memungkinkan ada ruangan yang 30 orang gitu, atau ruangannya terbuka. Oh, terbuka. Kalau restoran terbuka malah kita lebih aman gitu. Oke, terbuka. Terbuka di mana ya? Restoran terbuka. Kalau restoran nggak jauh gitu nggak apa-apa gitu, yang penting terbuka. Iya, iya.
yang kanan kirinya sawah. Adanya di Kalau Jogja. di Jogja boleh juga tuh. Banyak kalau di Jogja begitu. Kita berangkat Jumat, nyampe sana Jumat sore, Sabtu pagi kita mulai, ya Minggu siang kita selesai pulang. Boleh juga itu. Ayo. Tapi jangan masuk Jogjanya, sebelum Jogja kali ya. Ya, sebelum Jogja. Kaliurang. Perlu cari Kaliurang. yang kriterianya begitulah. Kaliurang, biar ada itu kopi susu jahe, jahe susu. Ayo, udah saya dikontak aja pokoknya. Ntar saya minta kalau mau kita tentuin waktu, mungkin sebelum Lebaran dong ya, sebelum puasa ya. Enggak, dalam waktu dekat. Kalau modul dalam waktu dekat karena harus dikirim ke. Iya. Ya udah deh, Maret lah gitu ya. Di sini lah, pokoknya di sini lah ya di Jakarta. Jakarta aja dulu. Ntar habis Lebaran aja kita mudik Jogja. Pokoknya nanti kita ke ini. Sama nanti kan kita akan sudah mulai untuk rekrut anggota karena nomor rekening sudah ada, kita udah mulai bisa ngasih benefit segala macam. Coach Getty nanti pimpin tim 2 untuk meeting web ya, sama ngasih benefitnya apa aja. Biar kita targetkan aja tengah Maret ini kita udah mulai rekrutmen gitu. Anggota sambil nunggu BNSP-nya keluar. Habis itu nanti akan ada Rakernas gitu. Rakernas itu nanti semua program kerja kita yang kemarin kita buat, kita draft itu, kita floorkan kepada forum untuk Rakernas itu online nanti, kurang lebih online. Jadi kita minta kita akan dapat masukan program dari anggota. Kan prinsipnya asosiasi itu kan pengurus itu adalah mandatorinya anggota gitu. Jadi maunya anggota ya itulah yang akan kita jadikan program. Di rapat anggota itu adalah keputusan tertinggi dari asosiasi. Jadi akan ada Rakernas, jadi tahun pertama Rakernas, nanti akan ada perangkat organisasi lainnya, yaitu ada nanti rapat, saya udah ngomong ke Coach Sening itu, kita pengen ada rapat strategis bulanan setiap 6 bulan. Gitu. Jadi nanti setiap 6 bulan itu kan kita akan evaluasi progres segala macam dan keputusan-keputusan apakah program ini bagaimana, akselerasinya bagaimana, tidak akan diomongin di rapat 6 bulanan itu. Itu untuk perangkat organisasi tambahan. Terus untuk perangkat organisasi yang bulanan, kita akan ada meeting tiap dua kali sebulan ya, Coach Ning ya. Setiap minggu kedua dan setiap minggu terakhir. 4 gitu. Itu untuk melihat progresnya lah. Ya. Tuh, terus apa lagi ya Coach Hening ya? Lupa deh. Ya agendanya itu sih kalau dari saya. Kode apa? Kode etik. Oh iya, kode etik ya, kode etik. Jadi saya udah meminta tadi Coach Ahmad Muklis, beliau akan bersedia setelah tanggal 20 Maret, setelah selesai menjabat di APCLI, itu akan menjadi Dewan Etiknya APCI. Kemarin sudah ngobrol sama Coach Betty Alisahbana, beliau sudah oke, tinggal jalin komunikasi lagi, programnya kita maunya gimana. Lalu tadi Coach Sening juga sudah kontak ke Mbak Irun, sedang bersurat lagi ke ICF, Dewan Pengawas di JCC Jakarta Charter Chapter itu boleh menjadi Dewan Etik di gitu. Jadi nunggu keputusannya dari ICF. Kalau boleh nanti ya 3 orang itu yang akan jadi Dewan Etiknya. Itu terus
Dewan Etik sudah. Oh iya, soal apa LSP ini. LSP ini kemarin Coach Tekad dan bagian kerjasama antar lembaga ya, dan saya juga kemarin itu udah diskusi sama ada LPP Agro itu dari PTPN, itu nggak tahu kita harus tindak lanjuti ya, atau nanti kita akan seperti apa gitu. Saya kenal sama orang-orangnya, Coach. Ya, Mereka pernah minta saya untuk bicara di acaranya mereka. Ya, katanya ini perlu dikonfirmasi lagi, tapi mereka bersedia untuk memberikan kita dana untuk membuat LSP coaching. Ya. Ya, dan ini keputusannya ada di kita rapat pendiri ini. Ya. Apakah kita perbolehkan seperti itu? Mekanismenya akan seperti apa? Karena kalau LSP coaching ini dia akan profit ya. LSP coachingnya di dia berarti kan? Enggak di kita, tapi dia ada tanam saham gitu. Berarti itu bukan milik asosiasi, tapi milik anggota asosiasi berarti LSP-nya. Iya, milik anggota asosiasi. Iya. Nah, kita sebenarnya kita privilege kita nih sebagai pendiri adalah boleh di antara kita yang mau tanam saham di situ. Jadi kita yang mungkin akan tentukan apakah kita akan tanam saham di situ atau misalnya enggak gitu. Saya nggak punya duit. Sebenarnya sih bikin LSP itu nggak perlu ada uangnya, orang kita punya asetnya. Aset kita adalah metodologi yang kita punya gitu. Nggak bisa itu aja Coach, soalnya kan nanti boleh tanya Coach Tekad deh. Yang pertama ada gedung yang disewa selama 2 tahun. Terus ada perangkat-perangkatnya, perangkat kayak ruang asesmen, terus meja kursi segala macam, berarti kan komputer. Sama ini 2 asosiasi pendukung. 2 asosiasi pendukung. Jadi LSP itu harus 2 asosiasi pendukung, oke. Minimal 2. Ya. Nah itu berarti ya memang perlu uang gitu untuk minimal sewa. Iya, dibanding dia mensponsori, nanti kan kepemilikannya bingung. Mending dia hire kita untuk membantu dia buat LSP jadi dia tuh jadi partneran sama kita di sekolah coachingnya. Dia adalah partner sekolah coachingnya kita. Gitu. Itu lebih menarik karena dia sudah punya aset semuanya. Cuman kita akses untuk jadi LSP gitu, Coach Tekad ya kira-kira ya. Itu bisa nggak? Kita akses dia untuk dia punya LSP coaching atas dia, cuma kita sebagai asosiasi yang memberikan kerjasama kelembagaan untuk mempersiapkan dia punya para coach-coach yang kompeten gitu. Kalau mau bisa dinegosiasi begini, dia danai kita, danai asosiasinya, danai LSP-nya APCI, pendiri segala macam, dia izin untuk mendirikan LSP coaching. Iya, jadi kita punya LSP juga, kan nggak boleh. Boleh. Kita boleh. Oh, kita boleh punya LSP. Boleh. Bahkan harus kali ya, bukan boleh. Kita harus punya gitu. 2, yang penting 2 asosiasi. Oh. Akta lembaganya harus berbeda ya. Bahwa yang punya lembaga itu adalah ya, itu hal yang berbeda ya. Karena kan nanti yang akan nanam kan untuk diperbaiki juga dari inovasi juga. Asosiasi kan nggak boleh memiliki ya, berarti ya personal kita ya kalau mau memiliki LSP itu kan. Asosiasi rasanya dia bisa paling bargaining positionnya adalah dia bisa minta bagian. Harusnya boleh lah asosiasi punya. Boleh. Bisa dilihat dari personalitinya juga nanti. Asosiasi boleh ya. Coach Getty tabrakan semua. Dari awal Bingung figurnya. Terus kalau pertanyaan seandainya itu terjadi, harus diperjelas dari awal bahwa itu miliknya
secara de jure itu adalah miliknya asosiasi. Asosiasi ya. Jangan sampai kejadian seperti PT LSP HIMSI itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang. Itu beneran punya HIMSI atau punya sejumlah orang? Ya, memang sih. Ya, idealnya memang kalau mau adalah itu adalah sahamnya dari APCI gitu ya, untuk kan sebenarnya untuk pendanaan APCI kan. Kalau orang-orang di dalamnya di dalamnya LSP itu kan ada bayaran profesionalnya dan per target juga kan. Jadi gini Kang, kalau mau ini, jadi memang kan dua asosiasi tuh, APCI sama titik-titik. Nah nanti yang mendanai itu foundernya ya, nanti juga di akta notaris itu berapa orang. Ini yaitu saya berbagi pengalaman yang barusan tuh, kita 8 orang yang sales itu. Ya sudah, itu dibagi-bagi tuh yang punya saham tuh dari dua asosiasi ini. Jadi ini yang foundernya LSP. Jadi mau ada yang kalau dulu saya sih cuma 3 orang ya, dan 3 orang itu merepresentasikan dari asosiasi pengusungnya. Jadi kalau misalnya nanti APCI plus titik-titik, nah itu berapa orang ini yang mau, nanti kan di akta notarisnya kan itu sekaligus nanti sahamnya mau berapa persen gitu. Karena ini harus clear soalnya. Kalau mau sekalian dibuat ini Per orang ya. Berarti tetap orang ya. Jadi orang ini mewakili asosiasi apa? Jadi di akta notaris itu misalnya Tuan Adang Atta, alamatnya bla 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 bla, mewakili Asosiasi Praktisi Coach Indonesia dengan nomor surat dukungan sekian, dan di LSP nanti menjabat sebagai apa? Itu harus clear. Oh. Terus nanti yang di itu komisaris yang belakang itu kan berapa persen sahamnya itu nanti. Bayanginnya seperti BUMN. BUMN itu punya pemerintah, tetapi kemudian di situ tetap di dalam notarisnya tetap orang. Orang itu kemudian dia kan bergulir berdasarkan SK. Artinya ketika terjadi pergantian kepengurusan, maka orangnya berganti. Ya, jadi tetap lembaga yang punya. Nah, kalau memang mau sekalian digituin, ya sudah, kita buat aja LSP APCI. Tapi ini satu lagi kan, berarti harus butuh satu kan asosiasinya. Ada nggak yang sudah yang sudah perkumpulan tuh? Kalau asosiasinya si PTPN, dia punya asosiasi tuh. Jadi asosiasinya PTPN sama asosiasinya APCI, ya mungkin PTPN ini asosiasinya apa tuh yang dia punya? Apakah asosiasi profesionalnya dia, ya kan? Atau asosiasi tenaga kerjanya? Asosiasi industri juga bisa. Ya, asosiasi industri dengan asosiasi yang kita punya APCI, gitu ya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya ya, kalau nantinya asosiasi yang miliki, ya itu akan panjang urusannya sih. Itu akan panjang urusannya ke belakang. Kita kan founder, kita nggak ada masalah. Tapi begitu nanti bukan founder, ya dia ingin juga membuka LSP lagi dengan yang lain, gitu ya. Kita bilang, wah nggak boleh, karena ini founder. Nah, anggotanya itu akan, loh nggak bisa, anggota itu juga mau bikin. Nah ini kita perlu pikirin juga ke depannya. Gitu ya. Kalau saya sih nggak tahu ya, harus tanya sama Pak Edwan ya. Kalau misalnya asosiasi itu kan berarti uangnya asosiasi, berarti kan harus ke persetujuan semua asosiasi, semua anggota ya Pak Rahman ya? Nah, ketuanya aja. Ketuanya aja. Justru kan ditunjuk oleh berdasarkan keputusan asosiasi. Betul. Ada penunjukan dari ketua asosiasi. Nah, ini bergainingnya kita ke LPP Agro ya. Kalau LPP Agro itu mau bikin untuk mereka sendiri LSP coaching, dan kita barter kan ya, barter. Dia danai kita untuk membuat LSP sampai jadi gitu.
dan kita ngasih izin dia apa namanya Membuka LSP, LSP coaching untuk PTPN internal. Ya, mereka kan akan generate money juga kan dari sana kan gitu. Ya. Nah, paling bargainingnya bisa begitu. Kalau untuk surat dukungan asosiasi, coba nanti saya lobby teman-teman di HIPMI atau di Kadin ya, apakah bisa untuk ngasih dukungan surat dukungan kepada LSP ini. Kalau di HIPMI ya kenal kali. Kalau di Kadin saya perlu ada lewat beberapa orang lah. Kan yang lagi jadi ketua Kadin kan Pak ini nih, siapa? Ketuanya sendiri lupa. Aduh, yang lupa dah. Yang menjadi duta besar di Amerika lah pokoknya itu. Nanti kalau di HIPMI Maming kan. Kalau Kadin baru masuk saya soalnya. Baru masuk anak baru lah ini, belum bisa apa-apa gitu. Jadi harus ngomong ke beberapa orang dulu. Nah itu bisa dari himpunan pengusaha bisa. Nah, tadi nih kayaknya perlu memang ngobrol sama Pak Aji deh untuk soal ini gitu. Apakah memungkinkan dengan skema begitu gitu untuk LSP ya? Jadi nanti kita jadwalin aja, saya jadwalin saya ngomong sama Coach Aji gitu ya ke Jogja, nanti paling nanti sama Coach Tekad kali ngobrolnya ya. Boleh. Ada lagi teman-teman, Coach Ning? Kalau mau di apa namanya seperti ini nanti sekaligus saja tuh nanti yang standar kompetensi yang level berikutnya segera digarap kalau gitu Coach. Ada eman-eman kalau kita buat LSP terus baru standarnya baru yang generik ini. Ya. Nanti Untuk profesional coach sih saya sudah jalanin ya, tinggal nanti bikin sesuai dengan BNSP Coach. Ya. Yang udah jalan aja Coach, yang seperti biasa Coach Getty ini kan tinggal bahasanya aja diterjemahin modelnya. Bahasanya aja benar. Nanti kan saya ngobrol habis ini kan kita sudah tetapkan kita akan ubah ya. Nanti saya akan ngobrol dengan Coach Dwi Awe untuk bagaimana strategi akselerasi percepatan itu sama Coach Verlita ya. Bagian pembuatan standar materi. Ya, SKK-nya. Tinggal nerjemahin yang biasa seperti biasa Coach Getty aja itu ke dalam UK itu. Iya. Jadi paralel katakanlah satu sisi secara organisasi mau yang LSP-nya, satu sisi standar kompetensinya. Sumber daya kita yang ada kita bagi menjadi dua deh. Itu katakanlah yang untuk standar kompetensinya misalnya Coach Getty nanti dengan Coach Verly sama Coach siapa nantilah itu udah intensif aja lah beberapa orang aja. Iya. Kalau nanti udah jadi nanti diflorkan lainnya tanda tangan aja gitu udah kayak kemarin. Iya, biar cepat. Nunggu-nunggu kita nggak jadi nih. Betul. Berarti habis ini nanti SK dibuat yang baru ya, Coach Ning ya, Coach SK perubahan struktur. Nanti akan kita evaluasi lagi untuk Humas ini gimana? Coach Ruli gimana Coach Ruli itu? Masih aktif apa gimana Coach Ruli? Coach Ruli itu saya udah pernah nanya, ngobrol, pendekatan gitu. Diminta untuk ada beberapa pekerjaan. Lewat gitu ya. Terus sibuk. Ya Coach Tekad juga pernah mencoba. Sama. Coach Ning juga pernah mencoba. Sama. Intinya bukan Coach Rulinya problem, tapi kitanya nyerah lagi. Oke. Iya kan. Kalau ini kan nanti
Ya itu kan karena kurang pendekatan aja. Lah iya kurang pendekatan memang. Tapi kita nyerah gitu, nggak mau ngedeketin lagi udah. Gitu. Oke. Artinya Dia memang kita perlu ganti ya. dia bekerja atau memang dia memang aktif coaching profesional si Coach Ruli ini? Dia ya coaching sih sebenarnya, dia training gitu, coaching. Training dan coaching. Oke. Iya. Ini web juga berhenti. Saya belum dapat jadwal sama Coach Lista nih. Itu minta di ini kan Coach apa? Disegerakan kali. Karena ada dari Yang ini. learning centernya PNM itu udah minta ini sebelum wawancara. pendaftaran. Sebelum wawancara sih. Dia masih balik. Falak itu udah minta mana benefitnya, nanti saya akan sosialisasi. Tugas dulu kan baru wawancara. Iya. Iya, benar. Kemarin udah bilang tinggal sebelum wawancara. Ulangnya ada di kita semua soalnya. Iya. Oke. Berarti tunggu SK ya, saya bisa bergerak ya. Ya, kalau SK berarti Ini ada banyak banget kan yang harap jadi dikit. Iya, lolos ke tahap selanjutnya. nanti malam. Hampir 100 Ya. Besok. yang daftar ke Hugo. Hey, Coach Getty. Ya. Berarti kita bagi-bagi tugas ya. Terus saya sama Coach Adang nanti dengan Pak Aji. Oke. Ya. Coach Belum Getty, nanti Coach Ferry dan beberapa orang ngulik-ngulik yang SK3 lanjutan, yang profesional. Oke. Coach Dwi Awe ya. Syukur sampai sudah bisnis, Coach. Iya. Cuman bahasanya aja. Itu yang kemarin juga sebenarnya kalau kita geber dengan referensi yang tidak terlalu banyak sih selesai. Tapi nggak selesai. Yang selesai kita juga gitu. Yang lain belum selesai. Oke. Dan Coach Getty untuk website itu dengan Coach Ricky. Iya. Coach Ricky. Ya. Coach Lista sih sebenarnya. Iya. Nanti Coach Lista saya japri personal untuk menggunakan benefit. Ya. Oh iya, ini ada Pak Rahman, ada kontribut kita untuk penelitian coaching di Indonesia. Kemarin tuh udah ngobrol-ngobrol sama Pak, lupa lagi namanya. Ya peneliti dari Jogja itu lah. Terus sama Candi, ini juga bisa paralel kayaknya. Minta bantuan Pak Rahman nih, soal riset. Oke, sip. Itu dibuat tim juga. Yang pasti kayak Kak Sarah bilang sih, kalau bisa dari senang hati. semua ada, semoga aja. Mantap. Pak Rahman tahu profesornya mau profesor coaching gitu. Enggak. Tapi Tio. Pio coaching gitu. Tadi aku izin tanggapi. Sudah hampir masuk dan. Sudah hampir masuk ya Pio ya. Tapi iya benar, aku setuju juga. Jadi harus ada batu tolakannya gitu yang buat mengumpulkan itu di acara. Saya melawan gimana lagi lah. Apa antara itu dengan seri atau apa. Tapi nanti kayak abis udah dikumpulin, udah bisa selesai, izin apakah boleh diganti namanya jadi punya trofi. Nanti kalau misalnya ada yang baru-baru bisa reply ke sini juga. Begitu sih paling. Ya, tinggal kontaknya aja. Tinggal kontaknya aja, nanti sama siapa saya koordinasi biar sama apa Mas Candi. Candi sama satu lagi ada peneliti dari Jogja itu siapa namanya? Laki-laki? Laki-laki. Lah bukan cewek. Tapi coba Pak Rahman iniin Mbak Laila deh. Mungkin mau repot dia. Apa namanya? Tadi saya mau bilang kalau misalnya hanya 2 asosiasi, sebenarnya bisa koordinasi dengan asosiasi psikologi positif. Oh iya betul. Benar. Problemnya nanti pada permodalan. Yes. Kan saya dua-duanya ada di situ. Saya tinggal milik lah. Dua-duanya ini berarti. Bisa aja nih Pak Rahman. Ya, kan kalau itu kan tinggal mengulik bolehlah pasti mau lah. Cuma agak saya membayangkan kondisinya agak ribet, pembicaraannya jangka panjang. Oh iya. Agak lama itu, eksekusinya agak lama. Makanya saya nggak ngomong. Oh.
BTW kalau yang sebenarnya yang paling banyak biaya kan sebenarnya untuk ya cost-nya itu untuk gedung ya. Kalau misalnya ada gedung yang bisa dipakai dulu gitu, mungkin itu bisa kita enak secara permodalan karena permodalannya cuman ini kok sebenarnya cuman pas misalnya ada orang BNSP datang gitu aja sih. Juga sih kayak profile gitu, jadi bisa lihat. Kayak kita kemarin lah, kita kemarin jadi kita nanti urunan dulu berapa gitu aja dulu. Jadi AP2I itu punya lembaga namanya PPDC, Development Center gitu, semacam unit kajian dan pengembangannya. Psikologi positif Development Center, Positive Psychology Development Center. Nanti saya coba ngobrol dulu sama koordinator timnya. Kalau beliau masuk, mungkin ke P2I-nya masuk. Oke. Mungkin besok kali. Besok pagi saya telepon dia. Ya. Kalau nanti kira-kira Max dia menangkapnya sebagai sesuatu yang positif, saya kira itu akan maju karena kemarin yang mengajukan SK3 yang mempelopori SK3 soft competence itu dia. Bulaila. Siapa? Bulaila bukan? Bukan. Bulaila malah yang kayak gitu nggak gitu tertarik, tapi makanya saya bilang kalau boleh Budani itu bisa setuju. Kalau Budani satu gelombang sama saya, biasanya sih satu gelombang itu masuk ke Bulailanya dua arah gitu lebih enak. Kuping kanan kuping kiri ya. Kamu di tengah deh. Karena kan gini, P2 itu kan di bawah HIMSI kan, jadi pengalaman dengan LSP-nya HIMSI itu juga agak kurang ini kan gitu, nggak gitu clear. Jadi sebelum kita memutuskan dengan asosiasi itu, saya kira kalau ada asosiasi yang lebih terbuka itu akan menjadi lebih baik, lebih smooth lah majunya. Ya. Untuk yang penelitian dengan Bulaila maju Pak Rahman, tapi untuk yang asosiasinya untuk ngasih surat dukungan kita hold dulu ya sampai pembicaraan dengan Pak Aji ya. Iya. Kita bicara dulu sama Pak Aji. Mungkin Pak Aji juga punya asosiasi gitu jadi lebih ini. Kalau inceran sayanya sih, kalau misalnya asosiasinya Pak Haji ini kan dia BUMN gitu, sehingga di BUMN bisa ditetapkan untuk coachingnya itu pakai coachingnya itu pakai standarnya APCI gitu kan. Nah itu mau nggak mau tuh sekolah coaching itu akan kerjasama sama kita semua itu. Ya. Strategi ininya ya. Jadi besok nanti saya akan telepon Pak Aji, memungkinkan nggak untuk misalnya meeting dengan Pak Aji di Jogja, nanti saya akan ke Jogja gitu. Atau harus ketemu secara fisik ya? Virtual Zoom nggak bisa? Kayaknya kayak gitu harus fisik ya. Gitu ya. Masalah lobby-lobby beda itu. Dan masalah lobby-lobby ini nggak bisa direkam soal. Minum vitamin aja yang banyak, minum vitamin. Iya. Ya. Naik mobil lah ke Jogja. Tapi kita yang ya. ini direkam. Ini enggak. Oh, ini di record ya. Ini kan bukan lobby. Ya. Oh ya, ini bukan lobby betul. Oke, itu ada lagi Coach Sening? Cukup ya. Itu aja. Besok SK lah udah keluar lagi lah. Minggu depan akan ada meeting internal Rabu. Internal untuk BPH ya.
Pengurus ya. Ya. Pak Dewas, hadir dong Pak Dewas. Saya itu berkali-kali pengen hadir, tapi pas gajian jam 9, udah jam 10. Hadirnya jam 10, aduh. Kelewatan terus. Kan nggak enak kita masuk lewat pintu belakang. Itu terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Ning. Monggo Coach. Oke, terima kasih ke Coach Adang, Coach Getty, Coach Rahman, dan Coach Tekat. Saya pikir saya nggak akan sebutkan lagi summary-nya. Mungkin saya akan segera share minutes meeting-nya. Yang kayaknya ditunggu cepat. Terus saya pikir agenda sudah terbahas semuanya. Barangkali ada agenda yang lain yang mau disampaikan? Coach Tekat, Coach Rahman, sama Coach Getty? Cukup. Baik, kalau gitu dengan demikian kita bisa akhiri rapat pendiri kali ini. Foto Coach. Ya, foto biar bukti. Ini kan udah di atas quorum 5 orang dari 9 kan. Oh, iya, sampai dari 9. Oh iya benar. Udah memenuhi kuota ya. Oke, siap. Coach Rahman, nah lihat muka dulu, foto dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Mantap. Kali saja. Nanti saya share di pendiri ya videonya. Oh ya, rekamannya siap. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.